Oke, Assalamualaikum Pak Bet. Waalaikumsalam Pak. Apa kabar Pak Bet hari ini? Alhamdulillah sehat Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak Bet. Baik Pak Bet, hari ini saya akan melakukan supervisi terhadap Pak Bet. Nanti akan melakukan coaching dengan coach Pak Bet. Begini Pak Bet, nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Bet tentang supervisi yang akan dilakukan pada hari ini. Sama-sama kita ketahui Pak Bet bahwa di dalam coaching itu ada beberapa kompetensi yang harus kita penuhi ya Pak Bet ya. Gini Pak Bet, yang pertama, kompetensi apa nanti yang ingin Bapak kembangkan di dalam coaching yang akan Bapak lakukan? Baik Pak, terima kasih waktunya. Benar Pak, bahwasanya kompetensi coaching itu ada 3. Yang pertama itulah kehadiran penuh, yang kedua itulah mendengarkan aktif, yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Untuk hari ini Pak, saya ingin mengembangkan kompetensi pertanyaan yang berbobot Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Pak Bet, berarti dalam coaching yang akan Pak Bet lakukan hari ini, Pak Bet akan mengambil yaitu tentang kompetensi memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak Bet. Nah tentu nanti dengan menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot tersebut ya Pak Bet, Iya Pak. nanti si coach Pak Bet ini paham bagaimana langkah-langkah dari coaching tersebut, kemudian dia bisa mencari solusi atas permasalahan yang dia hadapi. Iya benar Pak. Oke Pak Bet, kemudian bagaimana harapan Pak Bet terhadap coaching yang akan Pak Bet lakukan nanti? Oke baik Pak, harapan nanti setelah coaching yang akan dilaksanakan nanti itu dengan kompetisi yang ingin saya kembangkan itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya ingin mengarahkan nanti dari pertanyaan itu coach saya bisa menemukan solusinya Pak, menemukan solusinya dari masalah nanti yang akan disampaikan. Jadi itu harapannya nanti coach saya itu nanti ketika ada masalah yang disampaikannya itu coach saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahannya Pak. Oke Pak Bet, jadi harapan Pak Bet dalam coaching hari ini dengan nanti Pak Bet memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach Pak Bet, coach Pak Bet bisa mencari solusi-solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Kira-kira begitu ya Pak Bet ya? Iya Pak, benar Pak. Oke, berarti nanti silakan Pak Bet melakukan coaching dengan coach Pak Bet. Setelah ini nanti saya akan memberikan Pak Bet waktu kepada si coach, galilah itu permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh coach, tentunya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Mungkin sekian dulu Pak Bet bincang-bincang kita dalam pasca observasi ini. Kemudian silakan Pak Bet memanggil coach Pak Bet untuk melakukan coaching. Saya persilakan Pak Bet. Oke, terima kasih Pak. Permisi Pak Bet. Assalamualaikum Pak Bet. Waalaikumsalam. Pak, duduk. Terima kasih Pak Bet. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Bet sehat. Pak Bet gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah sehat Bu. Saya lihat tadi agak berkerut, sedikit keningan Bu. Iya Pak Bet, berkerut sekali nih Pak Bet. Ya kayak gini ya Bu, saya pantau ya. Kira siapa nih Bu yang bisa itu Bu? Minta waktunya sebentar ya Pak Bet. Iya, untuk Bu. bincang-bincang Pak Iya. Bet. Gini Pak Bet, ini kan bulan-bulan dimana kelas 5 itu mau melakukan AKM Pak Bet. Iya. Saya bingung Pak Bet, AKM itu kan ada numerasi. Iya. Anak-anak saya tuh Pak Bet, jangankan soal numerasi yang panjang-panjang Pak Bet, angka aja saya kasih di situ udah nggak tahu dia lagi Pak Bet. Perkaliannya itu masalahnya Pak Bet. Iya. Oh, jadi itu masalahnya Bu. Jadi Bu mau AKM. AKM ini ada numerasi. Iya. Oh. Anak dapat perkalian Pak Bet. Oh, jadi penyebabnya anak tidak Apa perkaliannya gitu Bu. Kira-kira kayaknya kapan itu? AKM-nya ini di bulan-bulan Oktober nih lah Pak. Oh, bulan Oktober ini Bu. Waktunya sebentar lagi nih Pak. Iya.
Oke, dari masalah yang disampaikan tadi itu, ya kira-kira udah ada nggak istilahnya Ibu menemukan solusinya gitu Bu? Solusi saya ini Pak Ben cuma satu Pak Ben. Adalah dua lah kira-kira Pak Ben. Satu perkalian jari sudah saya ajarkan. Itu kalau dia lupa nanti ya salah Pak Ben. Yang kedua ini Pak Ben, rencananya saya mau menempelkan poster-poster angka itu Pak Ben, 1, 2, nah hasil perkalian lah di situ rencana. Saya mau saya tempel di kelas-kelas saya nih Pak Ben. Biar bisa tengoknya Pak Ben gitu. Kalau suruh kamu menghafal waktu udah mepet Pak Ben. Jadi Ibu tadi yang pelajari gitu ya Bu. Terus setelahnya menempel-nempel tentang perkalian gitu ya Bu. Dari yang disampaikan tadi itu kira-kira apa harapannya nanti Bu? Harapan saya setelah saya nanti yang membuat rencana saya tadi itu, harapan saya anak itu bisa nanti bisa mengingat perkalian itu dengan cepat Pak Ben. Jadi soal numerasi itu nanti bisa terjawab sama dia sesuai dengan waktunya Pak Ben. Iya. Nggak terlewat mereka tuh gitu. Iya. Oke Bu. Ya kita lihat kan, ya Ibu tadi menyampaikan bahwasanya AKM itu akan dilaksanakan dekat lagi. Iya. Kan? Ya kira-kira apa rencana Ibu untuk menghadapi AKM itu dengan yang numerasi tadi gitu Bu? Rencana saya yang pertama saya menempel-nempel itulah Pak Ben, poster-poster perkalian di Pak Ben di ruang-ruang kelas ini. Jadi nanti kalau ketika muncul soal perkalian itu ada ditengoknya aja, ada di dinding itu rencana saya Pak Ben. Nah, kemudian waktunya Pak Ben mungkin saya mulailah minggu-minggu ini mulai menerapkan lah Pak Ben. Karena KM itu kan sebentar lagi Pak Ben, dan ada waktu saya untuk mempersiapkan hal yang lainnya. Itu aja Pak Ben. Ya kira-kira pastinya kapan tuh Bu? Yang 2 hari lagi lah Pak Ben. Saya siapkan dulu poster-posternya, lalu nanti 2 hari kemudian saya tempel-tempel di kelas ini bersama anak. Ya berarti 2 hari yang akan datang ya. Berarti hari Jumat nanti lah Pak. Hari Jumat ya Bu. Itu sampai kapan nanti itu Bu? AKM itu ya memang AKM cuma 2 hari Pak jadwalnya. Mungkin mudah-mudahan itu berlaku lah untuk sepanjang mereka di kelas 5 ini Pak Ben, perkalian itu tadi. Jadi selama kelas 5 ini mereka udah ahli lah mengali-ngali gitu Pak Ben, dengan poster-poster tadi kan. Oh iya, di dindingnya ada poster perkalian 2, perkalian 3. Nah, itu harapan saya. Iya. Oke Bu. Jadi dari masalah Ibu tadi itu Ibu berencana mempercayai aksinya bahwasanya itu menempelkan poster ya Bu. Dan itu tuh akan dilaksanakan sekitar 2 hari lagi dan berdampak itu selamanya gitu ya Bu, agar anak-anak didik Ibu bisa lebih cepat mengingatnya gitu. Oke Bu. Ya kira-kira Bu, dari rencana yang Ibu sampaikan tadi itu siapa-siapa saja orang-orang yang dilibatkan nantinya gitu kan? Yang saya libatkan yang pertama ya kepala sekolah ya Pak Ben. Saya minta kepala sekolah itu menyiapkan sarana dan prasarana untuk saya melakukan aksinya nyata saya tadi. Dan kedua, rekan-rekan sejawat mulai dari kelas-kelas bawah itu bisa juga lah menerapkan itu. Jadi tidak cuma di kelas 5 aja, mereka ada perkalian kelas-kelas yang lain juga nanti. Jadi kalau dia naik ke kelas yang berikutnya udah terbiasa dengan perkalian. Oke. Jadi yang Ibu libatkan itulah nanti setelah kepala sekolah ya Bu, setelah lalu rekan-rekan sejawat semuanya. Ya nanti tadi Ibu sampaikan ya kalau bisa memang dari kelas rendah ya Bu, ya dari tembal jadi nanti ke depannya itu jadi biasakan nanti perkaliannya itu akan lebih nempel gitu ya Bu. Oke Bu. Ya kira-kira gimana pesan Ibu hari ini dari yang Ibu sampaikan tadi itu? Terima kasih banyak nih Pak Ben, berbincang-bincang dengan Pak Ben, membuka ide-ide baru dari saya. Kemudian dari pertanyaan-pertanyaan Pak Ben ajukan tadi, menemukan solusi atas permasalahan. Ya lega lah Pak Ben, ada teman bercerita dan berbagi gitu kan. Apalagi teman itu bisa membantu saya menemukan solusi terhadap permasalahan ya Pak Ben. Nah, itu aja mungkin Pak Ben, terima kasih banyak. Oke, alhamdulillah. Ya saya lihat Ibu tadi dari Ibu agak ya sedikit apa ya sekarang udah nambah lagi ya. Ya, oke, mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi, apa masalah Ibu tadi, apa solusinya tuh bisa Ibu laksanakan ya Bu. Oke, jangan sama-sama ya Bu, kalau ada lagi masalah Ibu, ya nanti ya sharing kita ngobrol semuanya nanti gimana atau nanti ada hal lain nanti kan kita. Lain waktu ya Pak Ben, jangan bosan-bosan Pak Ben mendengarkan cerita. Oke, siap Bu. Permisi dulu ya Pak Ben. Ya Bu, mari Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ben,
kita lanjut lagi supervisi yang akan saya lakukan. Tadi saya sudah mengamati bagaimana Pak Bed mengcoaching coachi Pak Bed. Tadi sangat berjalan dengan baik, saya lihat ya Pak Bed. Dari coaching yang Pak Bed laksanakan tadi, saya memiliki beberapa catatan. Kemudian saya akan mengajukan kembali beberapa pertanyaan kepada Pak Bed. Oke Pak Bed, yang pertama, apa yang sudah dilakukan tadi, apa yang sudah Pak Bed lakukan tadi pada saat coaching bersama coach Pak Bed? Nah, baik Pak, yang sudah saya lakukan tadi itu lah Pak, ya saya tadi berusaha mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak, mengarahkan pertanyaan berbobot sehingga nanti dari pertanyaan itu tadi alhamdulillah masalah yang disampaikan coach tadi itu Pak bisa menemukan solusinya sendiri gitu Pak. Nah, jadi itu yang sudah saya lakukan gitu Pak, mengajukan pertanyaan yang berbobot, mengarahkan pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya itu menemukan solusinya gitu. Oke Pak Bed, tadi saya sudah melihat juga ya Pak Bed, pembicaraan Pak Bed dengan coach Pak Bed bahwa tadi di dalam coaching tersebut Pak Bed memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coach, sehingga tadi saya lihat coach tadi bisa menemukan solusi-solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Tadi kalau nggak salah tadi permasalahan tentang pelaksanaan AKM ya Pak Bed. Iya, iya benar Pak. Oke, tadi sudah nampak apa ya solusi-solusi yang gitu yang diberikan oleh coach tadi. Kemudian kira-kira apa yang menjadi indikator ketercapaian yang sudah Bapak lakukan tadi? Iya, oke baik Pak. Tadi saya telah melaksanakan coaching dengan coach saya. Jadi saya melihat indikator pencapaiannya dari masalah yang disampaikan tadi, bahwasanya coach saya tadi itu Pak sudah menemukan solusi dari masalah yang disampaikan. Tadi coach saya tadi yang menyampaikan ada kendala dalam pelaksanaan AKM berkaitan dengan numerasi gitu Pak. Dengan pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan tadi, ternyata coach saya itu menemukan tadi Pak, misalnya solusi dari masalah numerasi untuk AKM ini gitu Pak. Jadi ya saya cukup ya bangga juga Pak. Jadi coaching yang saya laksanakan tadi itu bisa tercapai, masalah yang disampaikan tadi juga mendapatkan solusi yang baik dari diri saya gitu Pak. Oke Pak Bed, saya sangat mengapresiasi ya Pak Bed atas kegiatan coaching yang Pak Bed lakukan pada hari ini. Tadi sudah Pak Bed lakukan dengan sangat baik. Pak Bed sudah menerapkan ya Pak Bed ya tirta di dalam coaching tersebut. Pak Bed tadi sudah menggali apa tujuan dari coaching tadi bersama si coaching. Itu sudah diambil dengan baik tadi, kemudian juga dilakukan apa tadi, identifikasi permasalahan. Ternyata permasalahannya itu ada anak yang kesulitan dalam perkalian ya. Kemudian tadi diberikan solusi-solusi oleh ibu itu oleh si coaching. Dia membuat gambar-gambar yang tentang perkalian-perkalian yang ditempelkan di dinding-dindingnya Pak Bed. Kemudian dari coaching yang Pak Bed lakukan hari ini, kira-kira dari itu apa harapan Pak Bed ke depannya dengan coaching ini? Baik Pak, harapan ke depannya saya bisa melaksanakan coaching ini terhadap rekan saya gitu Pak, dan saya ingin juga meningkatkan kompetensi yang lain gitu Pak. Berarti Pak Bed ke depannya ingin meningkatkan kompetensi yang lain ya Pak Bed. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Bed kembangkan pada coaching-coaching berikutnya? Ya baik Pak, tadi ada 3 kompetensi ya Pak. Yang hari ini saya ingin kembangkan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Alhamdulillah sudah saya ajukan tadi. Yang ingin saya kembangkan ke depan untuk coaching selanjutnya itulah bagaimana itu Pak kesadaran penuh Pak.
Iya, kehadiran penuh itu maksudnya Pak. Nah, jadi saya ingin nanti dalam coaching itu memang sepenuhnya pelaksanaan coaching itu Pak. Itu Pak. Oke Pak Bet, berarti ke depannya Pak Bet ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh. Berarti kehadiran kita itu betul-betul memperhatikan apa yang dibutuhkan oleh si coach ya Pak Bet. Iya, benar Pak. Kemudian juga diharapkan nanti Pak Bet juga bisa mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif. Ya, baik Pak. Iya. Itu Pak Bet kompetensi yang akan Pak Bet kembangkan. Kemudian dari coaching ini tadi Pak Bet sudah merasakan bagaimana hasil dari coaching tersebut. Ternyata coaching tadi pembicaraan Pak Bet dengan coach tadi berhasil dengan baik sehingga si coach bisa menemukan permasalahan-permasalahan yang dia hadapi dengan sendirinya ya Pak Bet, tanpa disadari si coach tadi bisa memberikan solusinya sendiri. Benar Pak. Iya benar ya Pak Bet ya. Kemudian untuk penerapan coaching ini tidak hanya Pak Bet lakukan, saya harapkan ya tidak hanya dilakukan kepada coach yang tadi, tapi juga diterapkan, juga diimbaskan kepada rekan-rekan sejawat yang lainnya Pak Bet. Ya baik Pak. Oke Pak Bet, kira-kira itu yang kemudian saya simpulkan dari coaching tadi bahwa coaching tadi sudah Pak Bet lakukan dengan baik, sudah menggunakan alur tirta dengan sempurna. Saya rasa tadi sudah cukup sempurna ya Pak Bet ya, sehingga si coach dapat menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia hadapi. Mungkin ke depannya tadi saya juga sedikit melihat tadi apa, betul kata Bapak tadi bahwa kita itu harus hadir penuh di dalam coaching ini. Sekian Pak pembicaraan kita hari ini, mungkin lain kali kita sambung lagi. Ya siap Pak. Oke Pak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak. Iya Pak. Ini Pak Bet,